Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ayat 1, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ayat 2, ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Ayat 3, tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Ayat 4, kemudian ia menyuruh lagi seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Ayat 5, lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, demikian juga dengan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Ayat 6, masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 7, tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Ayat 8, mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Ayat 9, sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Ayat 10, tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 11, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat 12, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia, lalu mereka pergi. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ayat 13, kemudian beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes disuruh kepada Yesus supaya mereka menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Ayat 14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku 1 dinar supaya kulihat. Ayat 16, mereka pun membawanya lalu ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Ayat 17, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayat 18, kemudian datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ayat 19, Guru, Musa menuliskan hal ini untuk kita, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ayat 20 adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Ayat 21, lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tanpa meninggalkan keturunan, demikian juga dengan yang ketiga. Ayat 22, begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya, sesudah mereka semua,
perempuan itu pun mati. Ayat 23, pada hari kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 25, sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ayat 26, juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Ayat 27, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Hukum yang terutama. Ayat 28, lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa dia Isa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ayat 35, ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ayat 36, Daud sendiri dengan pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ayat 37, Daud sendiri menyebut dia Tuhan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar, jumlahnya mendengarkan dia dengan senang hati. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Ayat 38, dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Ayat 39, yang suka duduk di tempat terbaik di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ayat 40, yang menelan rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Ayat 43, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi
dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya,